Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa kita guna, kita masih diberikan kesempatan, diberikan pertolongan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Kasyifatus Saja, syarah dari Safinatun Najah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai pada halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca matanya dulu, ulang sedikit yang kemarin. Wassallallahu wasallam, semoga Allah mencurahkan rahmat ta'zim dan keselamatan ala sayyidina Muhammadin, atas baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin atau khatimin nabiyyin, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pamungkas atau penutup dari para nabi alaihi salatu wassalam, wa alihi, dan semoga salawat dan salam tercurahkan juga kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah dijelaskan bahwa siapa saja yang termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan juga semoga tercurahkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang akan membaca keterangan dari wa sahbihi. Siapa itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita baca syarahnya. Wa sahbihi, dan juga semoga selawat dan salam tercurahkan dan terlimpahkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahwa bermula, yang disebut atau yang dinamakan, yang masuk kategori sahabat Nabi adalah itu man, seseorang, ijtama'a, yang berkumpul ia nyaman, mukminan, hal keadaan iman atau percaya ia nyaman, bin Nabi, percaya iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da risalati, setelah diutusnya risalah atau setelah risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau qabla al-amri bid-da'wati, walaupun sebelum diperintahkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati, untuk berdakwah, fi hali hayatihi, ketika tingkah atau keadaan pada masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtima'an muta'arufan, man ijtama'a, orang yang berkumpul dan percaya kepada Nabi, ijtima'an muta'arufan, dengan perkumpulan muta'arufan yang diketahui atau saling mengenal, bi ayyakuna, dengan adanya perkumpulan tersebut, ijtima' tersebut, fil ardi, di dalam bumi atau di atas, di bumi, seperti itu. Walau fi zulmatin, walaupun ada ia nyaman itu, fi zulmatin, dalam keadaan gelap, seperti itu. Aukana, atau ada ia nyaman itu, a'ma, orang yang buta ia nyaman, wa illam yash'ur, dan juga tidak merasakan ia nyaman, bihi, dengan bertemu atau dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah orang ini, kedua orang ini, yaitu Nabi Muhammad dan orang tersebut itu bertemu, tetapi si orang tersebut tidak tahu kalau itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aukana, atau adalah ia nyaman itu, ghairu umayyizin, belum tamyiz atau tidak tamyiz, maksudnya masih kecil, seperti itu. Umaron, atau lewat siapa ahaduhuma, salah satu dari Nabi atau orang tersebut, alal akhir, melewati, bertemu satu sama lain. Walau naiman, walaupun si ahaduhuma itu naiman,
dalam keadaan tidur. Aulam yajtami, ataupun tidak bertemu ia nyaman bihi kepada atau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin tetapi ro'a melihat ia nyaman an-nabiyya melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ro'ahu, atau juga melihat akan siapa Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau ma'a bu'dil masafati, walaupun dalam jarak yang sangat jauh seperti itu. Walau sa'atan wahidatan, walaupun hanya suatu waktu saja atau sebentar saja. Bi khilafit tabi'i, berbeda dengan definisi atau kategori dinamakan atau kategori bisa disebut dengan tabi'in, karena tabi'in itu bi khilafit tabi'i ma'as sahabi, berbeda dengan status seseorang bisa dikatakan tabi'in ketika bertemu dengan rel atau aturan main seperti seseorang bertemu dengan Nabi. Seseorang atau tabi'in itu bisa dikatakan orang tersebut masuk ke kategori tabi'in ketika bertemu dengan sahabat itu tidak sama statusnya seperti seseorang itu bertemu dengan Nabi seperti itu. Ada kriteria-kriteria yang lebih lebih ketat lagi seperti itu. Tidak bisa hanya sekedar bertemu saja seperti itu, tidak sekedar seperti yang dijelaskan pada seseorang bisa dikatakan sebagai sahabat seperti itu. Fala tathbutu, maka tidak tetaplah at-tabi'iyatu, status seseorang dikatakan memperoleh gelar tabi'in, illa bitulil ijtima', kecuali dengan lamanya berkumpul ma'ahu, bersama sahabi urfan, secara adat atau secara umumnya seperti itu, alal as-sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Inda ahlil usuli, menurut ulama ahlil usul, yaitu usul fikih wal fuqaha, dan juga ulama ahli fikih aidon juga. Wala yakfi, dan juga tidak cukup atau belum cukup mujarradul liqa, sekedar bertemu, bi khilafi liqa'is sahabiyyi ma'an nabi. Jadi status tabi'in atau seseorang dikatakan masuk sebagai golongan tabi'in itu berbeda dengan bertemunya seseorang dengan Nabi. Itu hanya sekedar bertemu, itu bisa dikatakan sahabat, tetapi seorang tabi'in hanya bertemu dengan sahabat itu belum bisa dikatakan masuk sahabat seperti itu. Hanya berkumpul belum bisa dikatakan sahabat, tetapi harus berkumpul dalam waktu yang lama seperti itu. Di annal ijtima'a, karena berkumpul bihi dengan Nabi itu yu'assiru, mempengaruhi ianya ijtima', pertemuan tersebut, min nuril qalbi, dari cahaya yang bersifat hati atau cahaya hati, mempengaruhi ad'afa ma yu'assiruhu al-ijtima'u at-tawil bis-sahabiyyi wa ghairihi. Pengaruhnya itu berlipat-lipat lebih banyak daripada pengaruhnya pertemuan yang lama bis-sahabiyyi, dengan para sahabat, wa ghairihi, dan juga selainnya sahabat seperti itu. Jadi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu statusnya atau pengaruhnya itu sangat berbeda jauh, bahkan berlipat-lipat ganda secara pengaruhnya itu dengan perkumpulan dengan para sahabat dan selain sahabat seperti itu. Jadi kita akan jelaskan sedikit, kita ulangi bahwa yang namanya sahabat adalah orang yang berkumpul dengan Nabi dalam keadaan iman setelah risalah kenabian, risalah kerasulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
walaupun sebelum diperintahkan untuk berdakwah si Nabi itu. Fi hali hayatihi, berkumpulnya itu ketika semasa hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkumpulan yang saling mengenal seperti itu. Ya yakuna fil ardi, perkumpulan itu berada di bumi, walau fi dhulmatin, walaupun perkumpulan tersebut itu dalam keadaan gelap seperti itu di malam hari, atau orang tersebut a'ma, buta. Orang itu tidak bertemu Nabi, tapi orang itu tidak bisa melihat Nabi, tetapi Nabi melihat orang tersebut. Wa illam yash'ur, ataupun orang tersebut itu tidak mengetahui, tidak merasakan, tidak tahu kalau dia itu bertemu Nabi. Bukan orang mumayyizin, ataupun orang tersebut itu belum tamyiz seperti itu, atau salah satunya itu antara Nabi dan orang tersebut saling bertemu, salah satu dengan yang lain, walaupun Nabi lewat, orang ini dalam keadaan tidur, ataupun aulam yajtami bih, ataupun juga mereka tidak bertemu tetapi Nabi itu melihat, tetapi orang tersebut melihat Nabi seperti itu. Aura'ahun Nabi, atau juga Nabi tidak pernah melihat orang tersebut, tidak pernah bertemu, tetapi Nabi melihat orang tersebut walaupun dengan jarak yang jauh, walau sa'atan wahidatan, walaupun dalam waktu tertentu, atau ya masa yang sedikit seperti itu, hanya sebentar saja. Bikhilafit tabi'in, berbeda dengan tabi'in. Status seseorang dikatakan dengan tabi'in itu tidak bisa semata-mata hanya bertemu seperti pertemuan sahabat dengan Nabi seperti itu, tapi statusnya itu, syarat-syaratnya itu lebih ketat. Jadi status seseorang atau tabi'iyah itu syaratnya itu, pertemuannya itu harus bitulil ijtima, dengan lama berkumpul seperti itu. Urufan secara adat, kalau seseorang bilang sering berkumpul, berarti itu orang tersebut sudah masuk sebagai tabi'in seperti itu. Itu menurut ulama ahli usul fikih dan juga ulama fikih. Dan juga wala yakfi mujarradul liqa, tidak cukup hanya sekedar bertemu, bikhilafil liqa'i sahabi dengan Nabi. Jadi kalau Nabi, sahabat seseorang hanya bertemu Nabi, atau hanya sekedar bertemu Nabi, itu mereka otomatis jadi sahabat. Tapi kalau ada orang bertemu dengan sahabat Nabi, hanya bertemu misalnya bersalaman, itu belum bisa orang tersebut dikatakan sebagai tabi'in seperti itu. Karena yang namanya perkumpulan, pertemuan dengan Nabi itu pengaruhnya lebih besar secara penyaluran cahaya hatinya itu berlipat-lipat ganda daripada pertemuan antara sahabat dengan tabi'in seperti itu. Dan lagi selain dari pertemuan sahabat dan tabi'in, misalnya kita hanya bertemu dengan guru saja, itu belum tentu kita dianggap sebagai murid seperti itu. Kita bertemu guru, bertemu syekh, belum bisa kita dikatakan, karena hanya bertemu kita dikatakan sebagai murid seperti itu. Kita lanjutkan. Lakin tetapi qala, berkatalah Ahmad bin Muhammadin as-Suhaimi, Imam Ahmad as-Suhaimi itu punya definisi lain. At-tabi'iyyu, bermula yang dikatakan dengan tabi'in itu huwa, yaitu man, seseorang laki yang bertemu as-sahabiyah, bertemu sahabat, walau qalilan, walaupun hanya sebentar, wa illam yasma, walaupun sahabat itu tidak mendengar, wa illam yasma, walaupun seseorang itu tidak mendengar minhu, dari sahabat. Kalau definisi dari Imam Ahmad as-Suhaimi itu lebih longgar lagi, syaratnya lebih longgar, bahwa yang namanya tabi'in itu siapa saja yang bertemu dengan sahabat, maka orang tersebut walaupun bertemunya hanya sebentar, orang tersebut sudah dikatakan sebagai tabi'in seperti itu, walaupun tidak pernah mendengar, tidak pernah mengaji seperti itu.
Kita lanjutkan. Tsumma alam, kemudian ketahuilah olehmu annal khulafa'a, sesungguhnya para khalifah al-arba'ata yang empat, fil fadli dalam hal keutamaan itu ala hasabi tartibihim, yaitu berdasarkan urutan dari urutan kekhalifahan mereka, seperti itu, fil khilafah dalam hal menjabat sebagai khalifah. Inda ahli sunnah, menurut imam mazhab ahli sunnah wal jamaah, fa afduluhum, maka yang paling utama dari khulafa al-arba'ah, dari para khalifah khulafatur rasyidin itu Abu Bakar. Yang pertama adalah Abu Bakar, derajat yang paling utama. Kemudian wasmuhu atau ismuhu, bermula nama dari Abu Bakar, nama aslinya adalah Abdullah. Summa Umar, kemudian yang kedua yang paling utama adalah derajatnya Sayyidina Umar. Kemudian summa Utsman, kemudian Sayyidina Utsman. Summa Ali, kemudian yang keempat ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai anhum, akan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wayadullu, dan menunjukkan lidzalika, kepada urutan derajat fadilah dari mereka itu hadis Ibnu Umar, yaitu hadis dari yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Apa bunyinya? Bunyinya adalah kunna, adalah kita itu, nakulu, pernah mengatakan atau pernah berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullahi, hal keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yasma, mendengarkan ianya Nabi. Apa perkataan kami? Yaitu khairu hadhil ummah, sebaik-baik dari umat ini, ba'da nabiyha, setelah nabinya umat, yaitu setelah nabi itu Abu Bakrin, yang pertama adalah Abu Bakar, summa Umar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian summa Utsman, kemudian Sayyidina Utsman, summa Aliun, kemudian sahabat Ali. Falam yanhana, maka tidak melarang ianya Nabi akan kita. Jadi berdasarkan hadis ini maka jelas tartibnya atau urutannya adalah yang paling utama, pertama adalah sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman, kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kita lanjutkan lagi, wa yalihim, dan bermula setelah dari khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, fil afdoliyah dalam hal keutamaan itu as-sittatu, ada 6 al-baqiyatu yang lain. Wahum, bermula orang 6 itu adalah pertama Tolhatu, sahabat Tolha, kemudian ada Zubair, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ada Sa'id, ada Amir. Walam yarid, dan tidak datang atau tidak ada riwayat nasun, berupa nas, bitafawuti ba'dihim, tidak datang keterangan nas yang menerangkan tentang tafawut itu adalah jarak atau tertib keunggulan, jadi derajat jarak antara keutamaan seseorang, sebagian dari para sahabat ala ba'din, di antara yang lain, fil afdoliyah, tentang hal keutamaan. Jadi setelah keutamaan para sahabat yang 4 itu, kemudian ada sahabat yang 6 ini, setelah itu tidak ada lagi nas yang menjelaskan siapa lagi yang lebih utama. Fala naqulu bih, maka kita tidak menyebutkan atau menerangkan bihi, akan tafawut atau jarak-jarak, atau tafawut itu lebih bisa dimaknai sebagai tingkatan-tingkatan seseorang lebih utama daripada seseorang yang lain. Jadi status keunggulan, jarak, seperti itu. Amman adapun seseorang ijtama'a yang berkumpul ia nyaman bil anbiya'i, berkumpul dengan para nabi,
qablahu, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuqalu maka disebut ia nyaman, fayuqalu maka disebut lahum bagi man ijtama'a bil anbiya itu hawariyun, dinamakan kaum hawariyun, yaitu orang yang pernah menjadi sahabat Nabi, tetapi Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bertemu Nabi Musa, orang yang pernah berkumpul dengan Nabi Musa itu namanya hawariyun. Contohnya seperti itu. Ajma'in, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarga Nabi, kemudian sahabat Nabi. Ajma'in, semuanya seperti itu. Ajma'in itu adalah taukidun, menjadi taukid li alihi wa sahbihi, untuk lafaz alihi wa sahbihi, seperti itu. Kita lanjutkan. Tanbihun, bermula ini itu catatan kecil. Qala, berkata Ibnu Malik, yaitu Muhammad al-Andalusi, yaitu Imam Syekh Muhammad al-Andalusi, itu pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik. Amma adapun ajma'u, adapun lafaz ajma'u wa tawabi'uhu, dan tawabi atau lafaz-lafaz yang mengikuti lafaz ajma'u, fa ma'arifun, maka lafaz tersebut adalah isim ma'rifat bil alamiyatil jinsiyah, dengan isim alam nisbah jinsi. Wa amma an-nafsu, adapun lafaz an-nafsu wal ainu dan al-kullu itu fa ma'arifun, maka mereka itu adalah an-nafsu wal ainu wal kullu itu merupakan isim ma'rifat biidhafatiha, dengan mengidhafahkan semuanya itu lidomiril muakkadi, dengan domir-domir taukidnya, seperti itu, atau kalimat yang ditaukid, lafaz yang ditaukid. Maksudnya seperti apa? Seperti tadi, wa alihi wa sahbihi ajma'ina, itu kan tidak perlu dengan ajma'inuhum atau ajma'uhum, seperti itu, tapi cukup dengan ajma'ina. Sedangkan kalau an-nafsu wal ainu wa kullu jaa zaidun, contohnya nafsuhu, wajib ada idhofah nafsuhu atau ainuhu, atau jaa zaidun wa umarun wa amrun kulluhum, jadi ada diidhofahkan. Mungkin kira-kira seperti itu. Hanya ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga sedikit banyaknya ada manfaatnya, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu demi ilmu yang pernah kita pelajari selama ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.